Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Yudio Pratama, mahasiswa Sistem Informasi di UPPJJ Malang, Universitas Terbuka. Di sini kita akan mengerjakan tugas dua jaringan komputer dengan detail tugas sebagai berikut, yaitu untuk mempelajari panduan dari tiap-tiap komen pada CMD prompt yang ada 10 perintah. Langsung saja kita masuk pada bagian awal. Kita buka CMD prompt terlebih dahulu. Dan untuk file jawaban dari setiap-setiap perintah sudah saya kumpulkan di bagian dokumen seperti ini. Mari kita masuk pada perintah pertama, cd. Fungsi dari cd adalah atau change directory digunakan untuk berpindah-pindah dari directory berbeda dalam sistem file. Selanjutnya, cls. Fungsi dari cls yaitu membersihkan layar terminal atau command prompt dari teks yang telah ditampilkan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu cls spasi slash tanda tanya. Fungsi dari yang ketiga ini adalah menampilkan informasi bantuan atau deskripsi lebih lanjut tentang perintah CLS. Di Windows, slash tanda tanya biasanya digunakan untuk mendapatkan bantuan terkait perintah tersebut. Yang ketiga ada dir slash tanda tanya. Fungsi yang keempat ini adalah menampilkan daftar file dan folder dalam direktori, menambahkan slash tanda tanya akan memberikan deskripsi dan opsi lanjut terkait perintah direktori. Dengan detail yang ada di sebelah kiri, yaitu seperti directory draft, part, name, atribut, dengan display file with specific attribute seperti D directories, hidden files as system files, repair point, read only files, files read for achieving, not content indexed file, no offline files. Terus selanjutnya nomor 5 ada if config. Untuk fungsi dari yang kelima ini adalah untuk menampilkan konfigurasi jaringan IP pada perangkat yang terhubung ke jaringan ini, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Lalu yang keenam ada ipconfig slash all. Fungsi dari ipconfig slash all atau yang keenam ini adalah menampilkan informasi lengkap tentang semua adaptasi jaringan, termasuk alamat MAC, konfigurasi DC, DHCP, dan DNS selain informasi dasar yang ditampilkan oleh ipconfig biasa. Untuk yang ketujuh ada ipconfig slash tanda tanya. Untuk yang nomor 7 ini fungsinya menampilkan panduan penggunaan atau opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig, termasuk berbagai parameter yang bisa digunakan. Selanjutnya di nomor 8 ada ipconfig release slash release. Fungsi dari ipconfig slash release melepaskan rilis alamat IP yang saat ini diberikan oleh server DHCP, sering digunakan untuk memperbarui konfigurasi IP. Di nomor 9 ada ipconfig renew slash renew. Fungsi dari ipconfig slash renew meminta server DHCP untuk memberikan alamat IP baru setelah alamat sebelumnya dilepaskan. Dengan detail yang dapat kita lihat di sebelah kiri seperti Ethernet adapter Ethernet 4 dengan connection spesifikasi DNS softlink-nya tidak ada, link lokal IPv6 address V80 seperti lanjutan yang telah tertera, IPv IPv4-nya address 192.168.56.1 subnet max 255.255.255. dengan default gate 0.
Selanjutnya adalah ipconfig slash display DNS. Fungsi dari ipconfig slash display DNS menampilkan change DNS domain name system yang berisi informasi tentang domain yang baru saja diakses oleh sistem. Di sini kita dapat melihat ada banyak sekali DNS atau domain name system yang berisi tentang domain yang baru saja kita akses. Ada banyak sekali yang dapat kita lihat detailnya pada sebelah kiri. Selanjutnya, di nomor 11 terdapat ipconfig slash flash DNS. Fungsi dari ipconfig slash DNS ini adalah menghapus change DNS untuk memperbarui atau membersihkan entry yang salah atau kadaluarsa. Di sini kita lihat sudah successfully flushed the DNS resolver just berarti DNS atau domain name system sudah diperbarui dan dibersihkan dari entry yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya nomor 12 ada ipconfig slash register DNS. Nomor 12 ini fungsinya adalah untuk memaksa sistem untuk mendaftarkan ulang nama DNS lokal dengan server DNS. Yang selanjutnya nomor 13 ada ping. Fungsi dari ping mengirim paket ICMP atau Internet Control Message Protocol ke alamat IP tertentu untuk memeriksa apakah perangkat tersebut dapat dijangkau dan seberapa cepat respon atau latensinya. Dan detailnya ada sebelah kiri di command prompt. Untuk yang nomor 14 selanjutnya adalah netstat. Fungsi dari netstat sendiri atau perintah ke-14 menampilkan statistik jaringan yang sedang aktif, termasuk koneksi TCP, UDP, dan status port yang digunakan oleh sistem. Di sini kita dapat melihat seperti protokol, local address, foreign address, dan stage. Untuk selanjutnya adalah tracked record. Fungsi dari perintah ke-15 atau tracker ini adalah menelusuri rute yang dilalui paket data dari komputer Anda menuju alamat tujuan di internet, menunjukkan setiap titik perantara router yang dilalui. Di sini dapat kita lihat seperti ada option atau user trackernya, maximum hops, maximum number of hops search for target. Ada host list, timeout, scanner, dan seperti source address to use, IPv6 only, force using IPv4 dan force using IPv6. Untuk selanjutnya ada so maaf, kita nomor 16 dulu ada part C P part B.